soalnya kalau dengerannya nggak tahu caranya terus gimana manfaatnya. Ya Ibu, kita mulai aja. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, perkenalkan nama saya Bu Ajeng. Saya dari Lamongan, Jawa Timur. Jauh apa dekat Ibu? Jauh. Jauh-jauh saya datang ke sini untuk mengemban ilmu, ngasih informasi penting tentang pentingnya menjaga 3 alat reproduksi wanita yang tidak dimiliki oleh laki-laki, yaitu vagina, rahim, dan payudara. Nah, sebelum masuk ke materi, saya mau tanya sama ibunya, Bu, ketika menstruasi menggunakan pembalut yang sekali pakai dibuang atau dicuci kembali? Dibuang. Caranya gimana, Bu? Dicuci, disobek-sobek, baru dibuang. Nah, kemudian pertanyaan kedua, apakah pembalut yang Anda pakai selama ini sudah aman dan sehat atau belum? Nggak tahu, benar, karena tujuan Ibu kesini pengen tahu. Untuk masalah itu, supaya lebih jelas, diserahkan kepada pakar-pakarnya saja. Dari Media Trans 7 beserta Dr. Boyke. Ada yang kenal Dr. Boyke, Bu? Tahu di TV. Ya. Beliau adalah dokter ahli kelamin wanita. Silakan disimak videonya. Anda kaum hawa berhati-hatilah dalam memilih pembalut. Hindari pembalut yang mengandung zat klorin atau kaploid karena bisa sebabkan kanker. Pembalut itu diberikan minyak wangi, pewangi, ataukah diberikan pemutih. Yang kita takutkan adalah timbulnya reaksi alergi. Dan kalau sudah timbulnya reaksi alergi, maka yang kita takutkan juga adalah timbul keputihan, timbul radang. Bukan hanya itu, akibat penggunaan pembalut yang mengandung bahan pemutih, si pengguna terancam terserang kanker mulut rahim penyebab kematian. Nah, kemudian dipertegas lagi sama YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, tentang bahayanya pembalut. Silakan disimak videonya. Belum lagi selesai kasus makanan mengandung zat berbahaya, kini giliran pembalut wanita yang terbukti mengandung zat klorin yang berbahaya bagi kesehatan. Pernyataan ini dikeluarkan setelah pihak Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI melakukan penelitian dengan mengambil contoh dari sejumlah merek. Alhasil, beberapa jenis pembalut wanita dan panty liner sejumlah merek terbukti mengandung zat klorin. Zat klorin sendiri dapat memicu kanker serta mengganggu sistem reproduksi wanita. Semuanya mengandung klorin. RW di kayu Bu RW. Ini semuanya mengandung klorin. Ini Bu RW. Di kayu Bu. Karena klorin sebenarnya bukan hanya sebagai bentuk klorin saja, tapi ketika dia bereaksi dengan bentuk organik, material organik seperti pembencingan pada kertas, itu kan pembalut juga mengandung kertas ya, pulp tisu tadi seperti yang disebut tadi, itu kan ada bleaching dari klornya, itu bisa menyebabkan dioksin gitu, reaksi antara klor dengan bahan kimia organik ya, itu bisa menyebabkan terjadinya dioksin, dan dioksin itu sangat berbahaya sekali bagi kesehatan, termasuk bisa menyebabkan kanker. Mengantisipasi hal tersebut, YLKI meminta pemerintah. Nah, kira-kira kelihatan nggak, Bu? Kira-kira ada nggak, Bu, misalnya kalau ibunya menstruasi menggunakan pembalut dari salah satu di gambar ini? Ada, biasanya pakai apa? Protek. Nah, saking pedulinya YLKI terhadap semua wanita, beliau meneliti satu persatu merek pembalut yang ada di pasaran. Nah, setelah diteliti, Bu, ternyata semua merek pembalut tanpa terkecuali mengandung zat klorin yang sangat berbahaya. Bu Ajeng, ini pembalut berbahaya, tapi kenapa kok masih diedarkan? Tapi kenapa kok masih diperjualbelikan bebas? Ada yang punya pemikiran seperti itu? Nah, mohon maaf Ibu, dari kami pribadi tidak pernah melarang ibunya untuk memakai pembalut ini. Tapi dengan satu catatan, Bu, harus mengganti siklus pemakaiannya setiap 2 jam sekali. Karena masa sehat pembalut ini hanyalah 2 jam. Kenapa, Bu? Kok disuruh ganti 2 jam sekali? Nah, ternyata setelah diteliti oleh YLKI, bahan dasar pembalut dan pempes itu terbuat dari sampah kertas yang didaur ulang, dicampur zat kimia, zat klorin yang kalau kita pakai rasanya gatel, iritasi, bau vagina, uapnya panas, bahkan bahaya dioksin bisa mengakibatkan selakangan hitam. Makanya selakangan wanita nggak ada yang glow. Bener Ibu? Udah. Nah,
Apa saja bahaya dioksin? Bahaya dioksin bisa mengakibatkan kanker serviks, kanker payudara, kanker darah atau leukemia, dan juga gangguan hormonal. Gangguan hormonal ini apa, Bu? Ketika di awal menstruasi kita sering mengalami sakit perut atau ibu sebut dengan sumilangan atau parinikan. Nah, sumilangan atau parinikan itu nggak boleh disepelekan karena itu adalah awal gejala dari penyakit kista. Ciri-ciri orang terkena kista ada 3. Yang pertama, menstruasinya berupa gumpalan darah. Yang kedua, menstruasinya sering sumilangan. Yang ketiga, menstruasinya tidak lancar atau tidak teratur. Nah, kemudian bahaya dioksin selanjutnya bisa mengakibatkan mioma rahim. Apa itu mioma rahim, Bu? Mioma rahim adalah kanker rahim. Ini dialami oleh Ibu Boni, orang Jawa Timur. Beliau terkena mioma rahim akibat dari dampak suntik KB 3 bulan yang tidak bisa menstruasi. Makanya di Jawa Timur sendiri suntik KB sudah dihapus, tidak ada lagi. Nah, masih mau pakai suntik KB, Bu? Di sini ada yang suntik KB? Ada. Bisa menstruasi apa enggak? Enggak bisa. Karena hormon suntik KB itu sangat tinggi. Nah, Bu, boleh menggunakan suntik tapi dengan perputaran siklus selama 2 tahun sekali. Contoh, 2 tahunnya suntik, 2 tahunnya ngepil, 2 tahunnya KB lain. KB yang paling bagus apa, Bu? IUD. Ada yang pakai? Ada. Pakai. Oh, bagus. Karena apa itu, Bu? Nol hormon. Tidak ada hormonnya, tidak beresiko. Asalkan kontrolnya setiap 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali kontrolnya. Nah, kalau sudah kena seperti ini, Bu, mau tidak mau harus dioperasi. Silakan dilihat operasinya. Jangan ngeri. Astagfirullahaladzim, ini tetap perut ya. Harus paling jari. Merinding. Jadi terus ya itu kena gendam ya. Tadi dikirain teh hamil. Ya perempuan rentan. Iya. Terus diganti deh KB-nya sekarang. Asalnya suntik. Enggak head. Nungguin 8 bulan baru head lagi. Suaminya juga jarang pulang. Iya, makanya kalau nggak pulang mah jangan hamil aja. Enggak, bekas dari kan suami kan pulang kan di KB. Iya, pas pulang kan masih ada sebulan lagi kan. Nungguin mau head 8 bulan baru head lagi. Ya, biarin aja nggak usah KB. Nanti KB lagi kalau mau ada 9 bulan mencapai 40 kilo. Isinya cuma gumpalan darah dan lendir keputihan yang sudah terjadi pembekuan di dalam rahim. Ini sudah masuk berita. Ibu Boni, orang Jawa Timur. Nah, masih mau pakai pembalut kimia, Bu? Enggak. Kalau nggak mau pakai apa, Bu? Pakai zaman nenek moyang kita apa, Bu? Dumpel. Tapi handuk kecil sarung. Sarungnya bapaknya dipotong-potong dibuat pembalut. Nah, kira-kira darah kotor kalau nggak bisa keluar larinya kemana, Bu? Ke pasar? Kemana? Ke rahim, bisa mengakibatkan kanker miom kista. Kemudian kalau misalnya ke penyakit, ibunya sering nyeri tuur, sakit pinggang, sakit kepala, sisiremen, badan mudah capek, timbulnya flek hitam. Nah, kalau badan kita mudah capek, otomatis melayani suami terasa males. Gairah seksual kita berkurang, bener gak, Ibu? Semakin tua semakin males. Tapi jangan khawatir, tenang, Bu. Zaman sekarang sudah canggih. Dari dulu kalau misalnya pengen menstruasi kembali dengan cara apa? Kuret atau kiret. Tapi zaman sekarang sudah canggih, sudah bisa diterapi. Terapinya melalui pembalut sehat. Ini 1 pak isinya 4, bisa dicicil 1 bulan. Harganya 200.000. Ibunya mau nyicil ke ibu kader 7.000 per hari boleh. Mau nyicil 3.000 boleh. Pokoknya 1 bulan lunas. Nah, mau nyicil seminggu sekali juga boleh. Cara pemakaiannya, Ibu, yang berlubang di bagian depan, kemudian dikancingkan ke celana dalam kita seperti pembalut bersayap. Nah, jadi ini aman. Ibunya mau lari kejar suaminya, kejar anaknya, nggak bakal jatuh.
Nah, cara pencuciannya, letakkan ketika mandi, Ibu siram pakai air, Ibu kasih sabun mandi. Jangan menggunakan sabun deterjen, nanti rusak. Nah, kalau setelah dikasih sabun, direndam dulu boleh, langsung dikucek juga boleh. Ini tidak bisa mengikat noda, jadi jangan disikat. Nah, cara pemerasannya digulung di kepal. Cara penjemurannya yang berlubang di bawah. Nah, paham Ibu? Tadi cara pemakaiannya berlubang di mana? Di depan. Nah, kemudian cara pencuciannya pakai sabun apa? Mandi. Kemudian boleh disikat apa enggak? Enggak. Kemudian cara pemerasannya digulung di kepal. Cara penjemurannya yang berlubang di bagian bawah. Jemurnya di mana Teh? Terserah. Mau terik matahari boleh, mau diangin-anginkan juga boleh. Di depan pintu masing-masing juga boleh. Nanti kalau ada yang tanya, Bu itu apa Bu? Tolak balak Bu. Nggak boleh pakai pengering, nanti ditakutkan kepelintir, nanti rusak. Nah, silakan yang mau daftar ke Ibu Kader, barang langsung saya kasihkan, langsung bawa pulang tanpa DP. Jadi nanti bayarnya ke Ibu Kadernya, bukan ke saya, dicicil. Tadi banyak yang mau ya Bu ya, dibuat terapi. Nah, silakan Bu, barang kami terbatas, saya nggak mau dimarahin sama warga lagi gara-gara kesalahpahaman saja. Jadi misalnya gini, si Ibu Erwinnya ngambil, warganya ada yang nggak ngambil. Ibu RW bilang gini ke warga, enak saya pakai pembalutnya sudah nggak pegel-pegel lagi, darahnya sudah keluar, sudah bisa menstruasi lancar kembali. Warganya pengen, mohon maaf kami tidak bisa melayani secara online. Silakan kalau yang mau datang sendiri ke Rumah Sakit Elizabeth di daerah Semarang, harganya 500.000. Nah, khusus hari ini hanya mengganti biaya bahan dan jahitnya saja. Jadi ibunya pakai dibuat terapi Teh, saya sudah menopause, saya sudah taramen. Memang benar, menopause taramen tidak bisa mengeluarkan darah, tapi bisa mengeluarkan kotoran berupa cairan coklat atau hijau. Nah, itu pada apanya? Pipisnya bisa jatuh pada pembalutnya. Jadi supaya nggak sakit tuur, nggak singsiramen lagi, nggak sakit kepala, badan mudah capek. Kalau kita beli obat-obatan bertahun-tahun lebih dari 200.000 lebih Bu. Nanti saya mau izin suami saya dulu. Bu, suami Ibu beli rokok izin apa enggak? Enggak. 1 hari 7.000 lebih. Kalau dikumpulkan 1 tahun 200.000 lebih apa enggak? Lebih. Nah, 1 pak isinya 4, bisa buat terapi untuk selamanya. Ibunya nggak usah beli pembalut lagi. Ibunya sehat, apalagi yang menopause sering mulut atas batuk, mulut bawah bersin, hajing, cerut. Nah, buat ketawa, hahaha, ceracun. Nah, uhu, cerut. Supaya nggak ceracun, pakai pembalutnya. Kalau celana dalam kita basah nyaman apa enggak? Enggak. Kalau misalnya ada ibu, jemuran ibu, celana dalamnya yang sudah berwarna kuning, tolong segera diganti karena sudah terkontaminasi dengan bakteri. Jadi jangan nunggu kendor baru diganti, jangan nunggu bolong baru diganti. Benar Ibu? Benar. Oh, yang ketawa ini curiga saya. Boleh. Itu anak ibu memnya nggak lancar, Bisa, tapi dipakai terapi itu secara setiap hari berturut-turut, nggak boleh putus. Nah, jadi 1 pak didesain 1 orang, nggak bisa buat 2 ewang, supaya kita terapinya setiap hari putus-putus. Cara pakai terapinya dari pagi sampai sore sampai jam 9 malam. Jam 9 malam dilepas, paginya pakai yang baru. Kalau buat menstruasi, pagi sampai sore sampai pagi lagi nggak apa-apa. Nggak usah ganti 2 jam sekali. Kalau pembalut kimia tadi ganti 2 jam sekali. Kalau ini nggak usah karena tidak ada bahan kimianya. Gitu. Jadi disuruh terapi aja anaknya ibu kalau misalnya menstruasi supaya lancar kembali, sampai keluar kotorannya, sampai keluar darahnya secara normal. Karena menstruasi yang normal itu secara rutin tidak lebih dari 15 hari maupun turun dari 1 minggu. Nah Bu, kalau lebih dari 15 hari disebut darah istihadah. Kalau misalnya di bawah 1 minggu menstruasinya tidak normal, atau biasanya sering macet atau flek saja. Ditakutkan nanti cervixnya bermasalah. Jadi dipakai dibuat terapi. Tuh, bisa mau beli 1 pak, 2 pak, 3 pak terserah. Pokoknya hari ini saja. Sini Bu Kader. Tadi yang mau dicatat.
Nah, untuk terapinya berapa lama tergantung kotoran wanita itu sendiri. Ada yang 4 hari sudah keluar ada yang 1 minggu baru keluar ada yang 15 hari baru keluar juga ada. Karena kotoran setiap wanita itu berbeda. Gak mungkin sama semuanya. Karena apa? Yang pertama, kesehatan vagina kita tergantung kita sendiri yang jaga. Yang kedua, sperma suami kita yang tidak bisa keluar. Nah, yang ketiga, keputihan kita. Yang keempat, menstruasi kita. Jadi kotoran setiap wanita itu berbeda. Nah, silakan Bu Kader. Nah, untuk masalah nyicilnya ini kami tidak bisa melebihi. Di Bali, di Kalimantan itu hanya 1 minggu harus lunas. Harus lunas. Di sini paling lama 1 bulan. Bulan katanya Mbak. Nggak bisa. Nah, ini untuk 1 bulan. Tadi di awal acara sudah saya jelaskan ya sama ibu-ibunya. Nah, nggak boleh. Ini cepat kering kok Bu. Jadi diangin-anginkan saja cepat kering. Kenapa? Terapi dari pagi sampai sore sampai jam 9. Di tiap hari pakai tiap hari. Apanya? Oh iya, dari pagi sampai jam sore sampai jam 9. Jam 9-nya dibuka sampai pagi supaya oksigennya masuk gitu. Jadi vagina kita nggak keukep terus. Kenapa? Wah, masa tahunnya guys. Dicuci pagi juga nggak apa-apa. Kalau ibunya malas cuci malam kan? Iya, bisa. Silakan. Tadi banyak yang mau loh Bu.